Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Retno Purwani Setianingrum, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan kembali materi yang telah kami kerjakan atau tugas yang telah kami kerjakan yang beranggotakan Aditya Tripadila dengan NIM 112110629, Cindy Kusumawati dengan NIM 112110600, Ramdhani Mukhtar 112110598, dan Vito Arianto 112110636 dengan tema faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Bagian internal sendiri tentunya ada perubahan tujuan, perubahan struktur organisasi, perubahan operasional atau aktivitas organisasi. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu perubahan internal yang direncanakan, planned internal change, dan perubahan internal yang tidak direncanakan, unplanned internal change. Dan yang kedua adalah perubahan yang secara eksternal, dibagi menjadi dua juga, yaitu perubahan eksternal yang direncanakan, planned external change, dan perubahan eksternal yang tidak direncanakan, unplanned external change. Biasanya mendasari hal-hal seperti perubahan sistem ekonomi, teknologi baru, dan sebagainya. Tingkat perubahan organisasi, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan pada sikap individu, yang kedua adalah perubahan pada tingkat kelompok, dan yang ketiga adalah perubahan tingkat organisasi. Pengembangan organisasi. Menurut Robbins 1984, usaha pengembangan organisasi pada umumnya diarahkan pada dua tujuan akhir, yaitu peningkatan keefektifan organisasi dan peningkatan kepuasan organisasi. Robbins merinci tujuan pengembangan organisasi sebagai berikut. 1. Meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan di antara anggota organisasi. 2. Meningkatkan timbulnya konfrontasi terhadap masalah organisasi baik dalam kelompok maupun antar kelompok. Terciptanya lingkungan di mana otoritas peran yang diterapkan ditingkatkan dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. 4. Meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal. 5. Menaikkan tingkat antusiasme dan kepuasan personal dalam organisasi. 6. Menemukan solusi yang sinergi terhadap masalah. Selanjutnya, metode perubahan dan pengembangan organisasi, yaitu ada sensitivity training, team building, survey feedback, transactional analysis, intergroup activities, process consultation, group OD, third party pacemaking. Selanjutnya, ciri-ciri pengembangan organisasi. 1. Merupakan strategi terancana dalam mewujudkan perubahan organisasi yang memiliki saran jelas berdasarkan diagnosis yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Yang kelima, menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi dan independensi antara sebagai satuan kerja
satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. Yang keenam, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu tingkat perubahan. Menurut Hersey dan Blanchard tahun 1977 menyebutkan dan mendiskusikan 4 tingkatan perubahan, yaitu perubahan dalam pengetahuan, perubahan dalam sikap, perubahan dalam individu, dan perubahan dalam kelompok. 6 tema penting dalam mengelola proses perubahan adalah 1. Arsitektur perubahan, yaitu strategi dan struktur yang jelas, serta tahapan aktivitas yang sistematis guna mendorong proses perubahan. Yang kedua, komunikasi. Terdapat media komunikasi yang bersifat reguler dan variatif untuk mensosialisasikan sasaran perubahan dan juga mengkomunikasikan sasaran-sasaran yang telah berhasil dicapai. Yang ketiga, performance management, yaitu sistem manajemen kinerja dan kebijakan pengelolaan SDM diselaraskan untuk mendorong tumbuh perilaku baru yang sejalan dengan tujuan perubahan. Yang keempat, cultural capacity, yaitu budaya perusahaan dimodifikasi sesuai dengan arah baru proses. Yang kelima, leadership capacity, nilai dan perilaku yang dianut leader sejalan dengan sasaran perubahan yang ingin dituju. Para leader memiliki kapasitas untuk memimpin proses perubahan. Dan yang terakhir yaitu individual and team capacity. Serangkaian tindakan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan bagi suksesnya proses perubahan. Perubahan bisa kita tinjau dari 2 sudut pandang, yaitu perubahan partisipatif, yang berarti perubahan partisipatif akan terjadi bila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok. Dan yang kedua adalah perubahan yang diarahkan. Perubahan yang diarahkan atau dipaksakan bertolak belakang dengan perubahan partisipatif. Perubahan ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi, dan manajemen yang lebih tinggi memberikan tergantung arah dan perilaku untuk sistem dari masalah. Faktor kunci perubahan yaitu ada 2. Yang pertama karakteristik organisasi dan yang kedua adalah karakteristik pada perubahan itu sendiri. Kesimpulannya adalah setiap perubahan akan selalu datang dan bagaimana SDM itu bisa menyesuaikan dengan keadaan dan pada tingkatannya, yaitu ada pada individu, kelompok, dan juga organisasi. Dan perubahan diperlukan karena berbicara mengenai kebutuhan, urgensi dan sebagainya, dan manusia dituntut untuk bersifat adaptif untuk menyesuaikan ekonomi global ataupun menyesuaikan perusahaan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.